Ada satu poin lagi, batasan wanita karir. Kita baca ini ya. Nah, ini penting sekali ini, batasan wanita karir. Di sini ada wanita karir nggak? Banyak. Oh, banyak Mas. Baik, dibacakan Mas. Poin ke-11, di antara batasan bagi wanita karir. Berikut beberapa aturan yang harus diperhatikan bagi wanita karir. Yang pertama, jangan safar tanpa mahram. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain dari Abu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah wanita melakukan safar kecuali bersama dengan mahramnya. Muttafaqun alaih. Poin yang kedua adalah dilarang memakai parfum dengan yang aromanya keluar. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita siapapun yang memakai parfum kemudian lewat di depan lelaki agar mereka mencium wanginya, maka dia adalah seorang wanita pezina. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Boleh menggunakan obat anti bau badan, namun tidak boleh menggunakan parfum yang wanginya semerbak. Nah, ini kata kunci ya. Dilarang pakai parfum yang wanginya semerbak. Makanya parfum wanita itu dipakai ketika kapan? Di rumah. Mau tidur itu pakai parfum. Sedangkan parfum laki-laki dipakai ketika ke masjid. Ke masjid, mau sholat jamaah, sholat jumatan, kumpul sama orang. Sehingga lelaki dianjurkan pakai parfum. Nabi SAW itu punya aroma khas wangi. Maka kalau beliau sudah mendekat, sahabat bisa mengenali ini pasti parfumnya Nabi SAW. Ya, kalau wanita sebaliknya. Berarti kalau kita keluar rumah bau dong Pak. Saya nggak ngajari bau. Anda bisa menggunakan obat apapun anti bau badan ya, walaupun tidak sampai beraroma. Bedak BB itu ada aromanya nggak? Nggak ada, dia tawar. Sebab wanita itu keluar rumah dianjurkan oleh Nabi SAW, wal yakhrujna tafilat. Hendaknya wanita itu keluar rumah dalam keadaan hambar. Hambar itu ya gak dandan. Ya, jangan malah dandan di luar rumah. Wanita tidak pede kalau tidak dandan. Betul? Kenapa? Dia dandan untuk siapa? Untuk teman atau teman suami? Seharusnya dia dandan untuk suaminya. Selanjutnya, poin ketiga dari batasan wanita karir adalah izin suami. Jika wanita sudah bersuami dan hendak keluar rumah untuk keperluan apapun, maka dia wajib mendapatkan izin dari suami sebelum keluar. Syekhul Islam mengatakan, tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Beliau juga mengatakan, bila si istri keluar rumah suami tanpa izin darinya, berarti ia telah berbuat nusyuz atau pembangkangan, bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, serta pantas mendapatkan siksa. Majmu' al-Fatawa 32-281. Dinyatakan dalam sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama, bahwa ada seorang lelaki yang bertanya hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Lalu dijelaskan, istri tidak boleh keluar rumah suami kecuali dengan izin suami. Jika dia keluar rumah tanpa izin, maka dia dilaknat oleh malaikat Allah, malaikat rahmat, dan malaikat murka sampai dia bertaubat dan kembali pulang. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubra. Yang keempat? Poin yang keempat adalah memakai hijab. Allah berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya
dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka. Quran Surat An-Nur 31. Ini kewajiban paling asasi bagi wanita yang hendak keluar rumah dan tidak bisa ditawar. Jadi kalau mau keluar rumah jangan nawar ya masalah hijab. Nggak boleh. Boleh nggak Pak sesekali? Ya nggak boleh. Sekali nggak boleh. Apalagi 2 kali. Biasanya yang paling sering dilanggar apa? Ketika walimah. Wanita kalau sudah walimah itu lomba jadi apa? Model. Pakaiannya seperti itu, nanti lomba pamer pakaian dan seterusnya. Yang poin selanjutnya adalah pakaian tidak ketat atau transparan. Berpakaian tapi masih menampakkan leku aurat atau terbuka sebagian auratnya, hakikatnya masih telanjang. Nabi SAW menyebutkan fenomena orang yang berpakaian tapi telanjang. Beliau bersabda, 2 golongan dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Yang pertama, kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Mereka menggunakannya untuk memukuli manusia. Dalam kurung pemimpin yang zalim. Yang kedua, para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, menggoda dan mekal-mekol. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga dapat dicium dari jarak sekian dan sekian perjalanan. Hadis riwayat Muslim. Berpakaian tapi telanjang memiliki 3 makna. Yang pertama, berpakaian namun sebagian auratnya terbuka. Yang kedua, berpakaian namun transparan. Dan yang ketiga, berpakaian namun ketat sehingga menampakkan lekuk tubuhnya. Poin selanjutnya adalah tidak berkholwat. Rasulullah SAW bersabda, baik, berkholwat artinya berduaan. Berduaan dengan siapa? Lelaki yang bukan mahram. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, dan janganlah salah seorang dari kalian berkholwat dengan seorang wanita, karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan disahihkan Al-Albani. Nah ini penting ya. Kalau ada orang berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, yang ketiganya setan. Kalau orang berduaan dengan internet, yang ketiganya setan. Selanjutnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berkholwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang yang ketiga di antara mereka berdua. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Albani. Poin selanjutnya adalah tidak ikhtilat. Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32. Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya dari perbuatan zina dan perbuatan yang mendekatkan kepada zina, yaitu berikhtilat atau bercampur baur dengan sebab-sebabnya dan segala hal yang mendorong kepada zina tersebut. Umdatut Tafsir 2-428. Dalam menjalankan sholat jamaah, Nabi SAW memisahkan shaf lelaki dengan shaf wanita sejauh-jauhnya agar tidak terjadi ikhtilat. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Sebaliknya, sebaik-baik shaf perempuan adalah yang paling belakang dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Makanya wanita kalau nyusun shaf dari belakang dulu baru ke depan. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah tinggalkan tabarruj. Bagian dari isi baiat Nabi SAW adalah dilarang tabarruj. Umaymah bintu Ruqayyah pernah mendatangi Nabi SAW, lalu beliau membaiatnya. Aku membaiatmu dalam kurung mengambil janji setia darimu
agar kamu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, tidak membuat tuduhan dusta yang kamu ada-adakan antara tangan dan kakimu, dalam kurung seperti mengaku anak yang bukan dari suami, tidak meratap atau menangis berlebihan atas musibah, dan tidak menampakkan perhiasan seperti cara berhias masa jahiliyah dahulu. Hadis riwayat Ahmad. Imam Az-Zahabi berkata, jika terpaksa keluar rumah untuk mengunjungi orang tuanya, saudaranya, atau untuk menunaikan hajat yang harus ditunaikan, maka hendaklah meminta izin kepada suaminya, tidak tabarruj, dan menundukkan pandangannya. Jika dia tidak melakukan ini semua, maka dia telah berbuat maksiat. Al-Qabair 125. Alhamdulillah, Masya Allah. Dah, sekarang ngantuknya udah hilang karena udah selesai.